Thank you for sharing, Lou. Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, saya Zul akan merangkum sebuah alur cerita film yang sangat menarik tentunya. Film ini berjudul Bloodline. Film yang dirilis pada tahun 2019 ini menceritakan seorang guru BK yang bernama Evan yang mengajar di salah satu sekolah. Karena banyaknya kasus anak-anak yang mengalami tindakan kekerasan dalam lingkup keluarga, sehingga membuat kondisi kejiwaan Evan tidak stabil. Karena diketahui dulunya Evan juga mengalami latar keluarga yang mengalami KDRT dari ayahnya sendiri. Oleh karena itu, Evan mencoba membalaskan dendam kepada para pelaku. Lalu, akankah aksi balas dendamnya berjalan dengan lancar, ataukah malah menimbulkan masalah? Daripada penasaran, langsung saja kita simak film ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, silakan subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan film terbaru dari channel Surya Tama. Terima kasih dan selamat menonton. Di awal film, kita diperlihatkan oleh seorang perawat yang tengah berjalan sendiri di sebuah lorong. Kemudian ia terlihat sedang membersihkan diri setelah ia melaksanakan tugasnya sebagai perawat. Namun tiba-tiba datanglah seseorang yang kemudian langsung membunuhnya menggunakan sebuah pisau. Tak sampai di situ, pembunuh itu pun kemudian membawa mayat perempuan itu menggunakan sebuah mobil dan menguburkannya di sebuah tempat. Dan terlihat juga ia pun kemudian langsung meninggalkannya. Setelah itu, kita dibawa ke masa lalu, yaitu tepatnya 3 bulan sebelumnya, yang dimana memperlihatkan seorang guru BK yang bernama Evan, yang diketahui ia mengajar di sebuah sekolah bernama East Angeles High School. Di situ, Evan tengah memberikan bimbingan konseling kepada salah seorang muridnya. Di situ, ia kerap mendapatkan pengaduan dari beberapa muridnya tentang masalah KDRT dan pelecehan kepada mereka, baik itu di lingkungan tetangga ataupun di lingkungan keluarga. Dan seperti biasa, setelah seharian ia bekerja, ia pun pulang ke rumah pada waktu sore menjelang malam. Dan sesampainya di rumah, ia pun disambut hangat oleh istrinya yang diketahui sedang mengandung dan akan melahirkan. Lalu pada malam harinya, istrinya yang bernama Lauren mengalami kontraksi dan akan melahirkan. Sehingga kemudian Evan pun dibangunkan oleh istrinya dan mereka berdua bergegas menuju rumah sakit. Kemudian sesampainya di rumah sakit, terlihat Evan menemani dan memberikan semangat kepada istrinya. Akan tetapi hal tersebut membuat Evan khawatir sehingga dirinya teringat akan bayangan masa kecilnya yang dulunya ia sering mendapatkan perlakuan kasar dari ayahnya. Namun syukurnya bayangan masa kecilnya itu tak berlangsung lama dan istrinya pun berhasil melahirkan dengan selamat. Kemudian keesokan paginya terlihat Mary yang merupakan ibu dari Evan dan merupakan mertua dari Lauren. Ia pun datang dan ingin menengok cucunya. Namun ternyata hubungan antara Lauren dan mertuanya ini kurang begitu baik. Hal itu terlihat dari sikap Lauren yang merasa tak senang dengan kedatangan Mary. Walaupun mertuanya ini telah bersikap baik dan tak lupa menyarankan Lauren untuk memberikan ASI kepada putranya yang bernama Andrew. Namun tak disangka ketika ibu, ayah, dan neneknya sedang berkumpul, si Andrew malah menangis. Dan tak lama kemudian datanglah seorang perawat yang terlihat sedang membantu Lauren dalam memberikan ASI kepada putranya. Namun perlakuan perawat tersebut sangatlah kasar, sehingga di situ terlihat Mary yang merasa kesal dan menegur perawat itu dengan kata-kata yang sopan. Namun perawat tersebut malah terlihat cuek dan sombong kepada Mary, sehingga hal tersebut membuat Evan merasa marah karena istri dan ibunya telah diperlakukan seperti itu.
itu. Singkat cerita, Evan dan Lauren telah pulang ke rumah dan pada awalnya semua terlihat normal hingga pada akhirnya Evan dan Lauren merasa frustasi dan kewalahan dalam mengurus putra pertama mereka. Di situ terlihat juga Andrew yang tampak kesulitan dalam menyusu ASI dari Lauren. Hal itu membuat Lauren ibunya sedih dan menangis. Ditambah lagi Evan yang selalu terbangun tengah malam karena suara tangisan putranya. Sehingga pada saat itu membuat Evan teringat lagi akan bayangan masa kecilnya yang dulunya ia sering diperlakukan kasar oleh ayahnya dan si Mary ibunya yang selalu melindungi Evan. Kemudian pada saat waktu biasanya Andrew menangis, Evan pun terbangun karena alarm miliknya berbunyi. Namun anehnya pada saat itu ia tidak mendengar suara tangisan Andrew. Ternyata pada saat itu Mary telah datang ke rumah Evan dan terlihat sedang menggendong dan menenangkan Andrew. Dan mulai saat itu Mary memutuskan untuk tinggal bersama Evan dan Lauren karena ia merasa tak tega melihat anak dan menantunya kewalahan dalam mengurus Andrew. Oleh karena itu Mary ingin Evan kembali bekerja seperti biasanya. Singkat cerita, terlihat Evan sudah kembali bekerja seperti biasanya. Kebetulan pada saat itu ia sedang memberikan bimbingan konseling kepada salah satu muridnya yang bernama Chris, yang dimana diketahui Chris ini mengalami masalah kasus KDRT yang dilakukan oleh ayahnya. Kemudian tak lama berselang terdengar suara bel konseling yang menandakan jam konseling telah selesai. Kemudian tak lama berselang masuklah seorang murid yang bernama Ray yang ingin mengadu dan bercerita kepada Evan tentang masalah yang dialaminya. Kemudian Evan pun menyarankan kepada Ray untuk melaporkan ayahnya ke polisi karena sudah keterlaluan. Kemudian pada saat jam bimbingan konseling telah selesai, Evan pun mencari informasi tentang ayahnya Ray yang dimana diketahui ayahnya Ray ini bernama Jackson. Kemudian malam harinya Evan pun merasa tak tenang karena ia terbayang-bayang dirinya sedang menyiksa Jackson, sehingga ia memutuskan untuk pergi keluar mencarinya. Secara diam-diam ia keluar rumah agar tidak diketahui istrinya. Kemudian setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, ia sampai di depan sebuah klub malam. Yang di situ terlihat Jackson ayahnya Ray diusir dari dalam klub tersebut. Kemudian Evan pun menghampiri Jackson dan menawarkan bantuan kepada dirinya. Lalu kemudian Evan pun mengantarkan pulang ke rumahnya Jackson, yang dimana rumah tersebut sudah lama tidak ditempati. Sesampainya di sana, Evan pun merasa senang karena aksinya dapat berjalan dengan mulus. Hal itu karena rumah tersebut sudah lama tidak ditempati. Langsung saja tanpa banyak basa-basi, Evan pun kemudian mengikat Jackson dan sebelum ia menghabisinya, Evan pun menyiksanya terlebih dahulu. Tak lupa Evan pun merekam percakapan mereka sebelum ia menghabisi Jackson. Di situ Jackson baru tersadar bahwa semua itu karena ulah putranya, yaitu yang bernama Ray. Pada awalnya Jackson masih bersikap arogan kepada Evan, namun ketika Evan menusuknya barulah ia memohon agar Evan jangan membunuhnya. Kemudian Jackson pun menjelaskan sebab ia melakukan KDRT kepada putranya. Namun sebelum ia selesai bicara, Evan pun langsung menusuk dan menghabisi Jackson, dan kemudian jasadnya dibawa dan dikuburkan di sebuah tempat. Tak lupa Evan pun kemudian menghilangkan barang bukti dengan cara dibakar. Kemudian setelah kejadian tersebut, Evan bergegas pulang ke rumah. Namun ternyata Lauren istrinya mengetahui bahwa Evan pergi keluar rumah. Oleh karena itu Evan pun menjelaskan kepada istrinya bahwa ia hanya pergi keluar mencari angin segar. Kemudian singkat cerita keesokan paginya, Ray pun menghampiri si Evan dan menceritakan kondisi keluarganya yang kini telah membaik setelah ayahnya dipenjara. Dan di situ Evan pun turut senang atas kabar yang diberikan Ray kepada dirinya. Walaupun di situ si Evan sudah tahu bahwa Jackson ayahnya Ray sudah mati dibunuh. Namun beberapa hari kemudian Ray pun kembali menemui Evan dan menceritakan bahwa sekarang ayahnya tidak diketahui keberadaannya. Dan tentunya si Evan pun hanya diam dan tak memberitahu bahwa dirinya telah membunuh si Jackson. Kemudian bimbingan konseling pun berlanjut kepada salah seorang muridnya yang bernama Kelly. Di situ Kelly menceritakan bahwa dirinya sering dilecehkan dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari pamannya. Tentu saja Evan yang mendengar hal itu merasa marah dan tak tahan ingin segera menghabisi pamannya Kelly. Singkat cerita, malam pun tiba dan benar saja di situ Evan pun telah mengintai pamannya Kelly, yang diketahui pamannya ini bernama Frederick. Dan tentu saja Evan pun menghabisi Frederick
Frederick dengan cara yang sama seperti ketika menghabisi si Jackson. Pada awalnya, Evan ingin merekam terlebih dahulu percakapan antara keduanya. Namun kali ini Evan tak punya banyak waktu, karena pada saat itu ia mendapatkan telepon dari istrinya, yang dimana istrinya memberi kabar bahwa sekarang Andrew putranya sedang mengalami demam, dan sekarang sedang berada di rumah sakit. Tentu saja Evan pun segera menghabisi Frederick. Namun karena Evan terburu-buru, ia pun tak sadar bahwa kantong plastik pembungkus jenazah Frederick keluar dari dalam bagasi mobilnya. Kemudian setelah Evan sampai di rumah sakit, Evan pun langsung diinterogasi dan dimarahi oleh Lauren. Namun untungnya dokter yang menangani Andrew datang dan memberikan kabar bahwa putranya baik-baik saja, sehingga Evan pun tak lagi kena marah dari istrinya. Namun sebelum mereka pulang, lagi-lagi perawat yang dulunya menangani persalinan Lauren kini kembali merawat Andrew yang sedang sakit. Dan lagi-lagi sikap dari si perawat itu tidak menyenangkan dan membuat keluarga Evan tersinggung. Singkat cerita, pada suatu malam Evan mendapatkan telepon dari muridnya yang bernama Chris, sehingga Evan pun segera bergegas menemui Chris. Dan terkejutnya Evan melihat kondisi Chris yang babak belur karena dipukuli oleh ayahnya. Kemudian singkat cerita, ketika Evan sedang berada di kantornya, pada saat itu Evan pun menelpon si Chris yang tidak hadir pada saat jadwal konseling dirinya. Di situ pada saat Chris dihubungi Evan, ia mengatakan bahwa sekarang ayahnya sudah baikan padanya, dan ia pun juga mengatakan bahwa sekarang ia sedang menonton bioskop bersama ayahnya. Tentu saja Evan pun tak sepenuhnya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Chris, karena Evan sendiri merasa curiga dengan perubahan sikap ayahnya Chris yang sangat signifikan. Oleh sebab itu, Evan pun kemudian menjalankan aksinya pada malam hari. Evan pun kemudian mencari keberadaan ayahnya Chris yang bernama Maxwell. Pada saat itu, Evan mencarinya di sebuah rumah sakit karena diketahui Maxwell ini adalah seorang pecandu narkoboy. Dan kebetulan perawat yang songong itu mengusir si Mark karena ia tak ingin memberikan resep obat penenang kepada si Mark. Dan pada saat itu Evan bersama ibunya melakukan aksi pembunuhan kepada dua orang yang berbeda dan di tempat yang berbeda pula. Dan seperti biasa Evan pun membunuh korbannya di rumah miliknya Jackson. Dan sebelum Evan melancarkan aksinya, ia pun terlebih dahulu merekam dan mewawancarai korbannya dan menanyakan bagaimana perasaannya saat menyiksa anaknya sendiri. Kemudian pada saat Evan selesai merekam, ia pun langsung menghabisi si Mark. Lalu di tempat lain terlihat Mary yang tengah menghabisi si perawat songong yang tengah mandi. Jadi cuplikan wanita yang dibunuh di awal film tadi adalah si perawat songong yang tengah dihabisi Mary. Lalu kemudian mereka berdua bertemu dan membakar semua barang bukti dan sama-sama saling mengingat semua kejadian masa lalu, yang dimana dulu Evan membunuh ayahnya sendiri ketika ayahnya sedang bertengkar dengan ibunya. Kemudian setelah selesai mereka berdua kembali ke rumah untuk beristirahat. Keesokan paginya terdengar kabar berita bahwa polisi menemukan ketiga mayat di lubang yang sama, dan mereka semua diidentifikasi adalah orang tua dari murid yang bersekolah di East Angeles High School. Tak lama kemudian Evan pun didatangi oleh seorang detektif di rumahnya. Hal itu karena Evan dicurigai ada kaitannya dengan kasus tersebut, yang dimana para korban adalah orang tua dari anak didiknya, sehingga Evan pun kemudian diinterogasi oleh detektif tersebut, dan detektif tersebut pun menemui ada kejanggalan dari si Evan, sehingga detektif pun memutuskan pulang dan akan kembali besok. Singkat cerita, keesokan paginya detektif tersebut kembali lagi. Namun kali ini ia tak menemui Evan, melainkan detektif itu menemui Lauren. Di sini Lauren yang tak tahan lagi kemudian menyuruh detektif itu untuk tidak lagi mencurigai suaminya. Kemudian pada sore harinya Lauren pun memberitahu Evan atas kedatangan detektif yang menemui dirinya siang tadi.
Tak lama kemudian terdengar kabar penemuan jasad seorang perawat yang bernama Nyonya Harrington. Perawat tersebut ditemukan dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Kemudian Evan dan Mary pun saling berpandangan, yang dimana pandangan tersebut memiliki maksud tertentu. Evan pun mengetahui bahwa Nyonya Harrington telah dibunuh Mary, ibunya. Lalu pada malam harinya Evan pun terbangun karena mendengar kegaduhan yang mengganggu tidurnya. Evan pun mendatangi suara itu dan ternyata adalah Chris yang datang ke rumah Evan sambil membawa pistol karena ia menduga bahwa Evan telah membunuh ayahnya. Chris yang curiga kepada Evan karena Evan telah berkata perihal masalah uang yang padahal belum pernah ia ceritakan. Namun untungnya Evan berhasil menenangkan Chris yang kemudian Chris pun kembali pulang. Pada keesokan paginya, Lauren yang merasa tak tenang memutuskan untuk pergi ke ruangan Evan pada saat Evan pergi bekerja. Dan terkejutnya Lauren pada saat ia menemukan bukti rekaman dari beberapa korban pembunuhan. Lalu kemudian Lauren pun diberikan wejangan oleh Mary tentang keadaan Evan yang saat ini sedang berada di masa sulit. Hingga pada akhirnya Lauren pun melakukan aksi yang tak terduga kepada Evan, yakni Lauren pun menelpon Chris dan mengajaknya bertemu. Singkat cerita, tanpa sepengetahuan istrinya, Evan pun mengikutinya. Dari kejauhan, Evan pun melihat pertemuan Chris dengan Lauren, istrinya, yang dimana pertemuan mereka berada di area pada saat Evan mengubur para korbannya. Lalu tanpa diduga dan tak menunggu lama, Lauren pun menembak Chris karena Lauren ingin melindungi keluarganya. Lalu kemudian Evan pun menghampiri Lauren pada saat Lauren menyabotase ponsel milik Chris, dan cerita pun ditutup dengan fakta yang dipalsukan bahwa Chris lah yang telah melakukan pembunuhan dari ketiga korban sebelumnya, yang dimana salah satu dari mereka adalah ayahnya sendiri. Sehingga beberapa hari kemudian detektif pun datang dan menemui Evan dan keluarganya untuk meminta maaf karena sebelumnya ia pernah mencurigainya. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah Evan, istri dan ibunya lah yang telah membunuh para korban tersebut. Namun Evan dan istrinya berhasil membuat berita hoaks, sehingga Chris lah yang menjadi tersangka atas kematian dari para korban tersebut. Terima kasih telah menonton film ini sampai selesai. Dan bila kamu suka dengan channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa untuk memberikan saran dan masukan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.